Apakah kamu tidak asing dengan kata FOMO? Akhir-akhir ini, FOMO atau Fear of Missing Out semakin ramai diperbincangkan oleh para pakar kesehatan mental. Lantas, seperti apa sebenarnya FOMO itu? Sejak kapan sih istilah ini mulai berkembang? Dan apakah fenomena ini memiliki dampak negatif untuk jangka panjang? Kali ini saya, Beliana Palestina, akan membahas tentang FOMO bersama Ibu Herta Kristabel Hambali, selaku psikolog dari Bethsaida Hospital dalam acara Dr. Talk. Selamat pagi Ibu Herta. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Baik, apa kabar kamu? Sehat. Hari ini kita ketemu lagi. Sebelumnya saya mau sharing sedikit Bu. Sosial media kan sekarang jadi hal yang sangat penting nih untuk mungkin orang-orang, terutama millennials. Banyak ya kita sering lihat mungkin, dia update banget, kayaknya nggak pernah ketinggalan informasi apapun. Atau kita mungkin sering lihat di jalan atau di suatu tempat orang-orang pada story kalau sekarang ya, atau misalkan dia berbagi momen lewat sosial media. Nah, itu kan sekarang kita lebih kenalnya dengan istilah FOMO atau Fear of Missing Out. Kita mau tahu nih Bu, tentang Fear of Missing Out itu lebih jauh seperti apa. Tapi sebelum itu, Fear of Missing Out atau FOMO itu artinya apa Bu? Nah, kalau dari artinya harfiahnya, seperti kita tahu, fear of missing out itu apa sih? Takut ketinggalan. Nah, takut ketinggalannya seperti apa? Takut ketinggalan bahwa orang lain mungkin memiliki pengalaman yang berharga kalau pas lagi nggak ada dia. Makanya kalau di sosial media terus-terusan update, keinginan untuk melihat story, ataupun post-post, ataupun berita tren terkini. Nah, itu yang terjadi. Tapi ada ketakutan sebenarnya kalau dia tuh ketinggalan dari orang-orang lainnya. Makanya ada keinginan untuk sama dan mengikuti tren tersebut gitu. Jadi fear of missing out itu takut untuk ketinggalan tren, takut untuk ketinggalan informasi, sehingga dia mencoba berusaha untuk tetap keep updated begitu ya Bu? Betul, tapi nggak cuma kegiatan, cuma ketinggalan informasi, ketakutan kegiatan pun bisa. Misalnya, semua orang ikut volunteer, semua ikutan organisasi, semua orang misalnya ikutan yang lain-lain. Nah, karena ada ketakutan ketinggalan itu, akhirnya dia pun ikut, padahal belum tentu sesuai dengan dia. Bahkan gitu. Yang kalau misalkan ketinggalan, misalkan lagi tren barang apa, orang itu beli, itu termasuk FOMO juga ya Bu? Nah, ada kemungkinan FOMO juga. Kenapa saya bilang ada kemungkinan? Kita mesti lihat apakah dia memang suka dengan barang tersebut. Ya kalau memang suka ya nggak apa-apa. Tapi ataukah dia membeli hanya supaya tidak ketinggalan, atau supaya bisa nih ngobrol barengnya nyambung, supaya kira-kira sesuai nih sama teman-teman yang lainnya. Itu mesti dilihat motivasi ataupun kira-kira tujuan dia beli barang itu apa. Nah, biasanya memang terjadi itu di dewasa muda dan remaja. Tapi kalau misalkan yang dewasa ke atas pun masih bisa mengalami FOMO itu ya Bu? Masih, jadi di setiap usia tentunya masih bisa. Cuma kalau kita ngomongin usia mana sih yang lebih rentan, biasanya adalah remaja. Kenapa? Remaja itu kan lagi mencari identitas, sehingga kira-kira sesuai mana nih kelompok sosial yang sesuai sama dia, mana nih teman-teman yang kira-kira nyambung sama dia. Itu bisa. Terus dewasa muda pun masih. Dan kita mungkin ngomongin sosial media yang tadi Bella bilang, sosial media itu kan sekarang luas banget ya. Yang kita update itu bukan cuma dari tetangga sebelah ataupun teman sekantor, tapi justru kita bisa membandingkan dengan seluruh dunia. Itu lagi tren apa nih, teman saya yang mungkin teman TK, alumni SMP, alumni SMA, kita pun bisa lihat di sosial media. Jadi informasinya tuh jauh lebih banyak Bella kalau sekarang. Karena memang FOMO ini lebih mudah itu dilihat di sosial media. Betul. Karena ya itu adalah cara termudah atau cara yang paling gampang untuk mengetahui apakah seseorang itu FOMO atau tidak. Betul. Nah, untuk sosial media itu sendiri Bu, apakah dia memang benar-benar berperan dalam FOMO ini? Betul, sosial media sangat berperan dalam FOMO ini. Kenapa? Karena informasi kita lebih banyak. Kalau dulu misalnya
kita dibandingkan mungkin cuma sama anak tetangga gitu atau anak satu lingkungan. Nah kalau sekarang kita dibandingkan dengan anak yang mungkin dilihat di sosial media, dilihat mungkin di status WhatsApp-nya, jadi sangat banyak informasinya sehingga kayak update-annya pun tuntutan untuk terus mengikuti jauh lebih tinggi. Oke, jadi sosial media ini benar-benar memiliki peran yang sangat penting kepada setiap orang ya. Betul. Sangat berdampak juga seperti itu. Nah, tadi itu kan kita bisa dengan mudah melihat seseorang mengalami FOMO atau tidak lewat sosial media. Sebenarnya untuk orang-orang yang FOMO ini punya ciri-ciri atau tidak, Bu? Oke, nah selain sosial media, mungkin sahabat Betsaida coba cek juga diri kita sebagai refleksi. Kira-kira ciri-cirinya sesuai nggak ya sama kita, tapi jangan self-diagnose. Sehingga ini membantu kita kira-kira apa ya yang perlu kita kurangin, tips-tips apa ya yang perlu kita lakukan. Pertama adalah ketakutan orang lain itu punya pengalaman lebih keren, lebih berharga, lebih asik dibandingkan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketakutan jika orang lain itu senang-senang tanpa dia. Misalnya kalau ada teman-teman pergi tanpa dia dan kamu nggak bisa gitu, gara-gara kamu nggak bisa, kamu akhirnya merasa cemas, merasa ketakutan, merasa wah saya nggak sama lagi nih, itu bisa. Yang ketiga adalah saat kita cemas karena kita nggak tahu nih updatean teman-teman seperti apa. Makanya kalau kita bentuk perilaku, kita terus-terusan tuh scroll kira-kira ada update baru apa, ada update lagi nggak dari teman-teman. Nah kalau ngomongin terus-terusan itu ada motivasi untuk kita lihat tiap menit, tiap detik bahkan. Terus justru kita penting buat kita tahu nih semua orang tuh humornya lagi ngomongin apa sih, bercandanya apa sih. Jadi sehingga kita tetap update dan terus-terusan kira-kira supaya sama dan supaya nyambung tuh seperti apa. Oke, selanjutnya ciri-cirinya kita menghabiskan waktu akhirnya untuk melihat updatean teman terus. Dan akhirnya kita terganggu kalau misalnya ada kesempatan buat ketemu teman dan kita nggak bisa, kita cemas berlebihan. Ingat ya, ada ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Terus penting untuk kita kalau misalnya lagi liburan, apalagi jalan sama teman-teman atau melakukan apapun, penting buat kita update terus. Oke. Nah, saat liburan jadinya malah fokus ke handphone biasanya dan akhirnya nggak menikmati liburannya. Itu penting. Nah, kapan sih ini jadi FOMO dan kapan itu sebenarnya normal? Saat ada ketakutan yang berlebihan, saat ada kecemasan berlebihan sehingga dorongan itu tuh udah nggak bisa kita kontrol. Kita sendiri pun akhirnya tidak nyaman karena terus-menerus seperti itu. Nah, itu yang menjadi sebuah gangguan. Tapi kalau misalkan sesekali nih kita liburan, update beberapa kali, it's okay buat itu, nggak apa-apa buat berbagi momen kayak tadi Bella bilang. Tapi jangan sampai akhirnya kamu melupakan tuh liburan kamu, justru malah capek update-nya itu gitu. Itu yang akhirnya perlu ditangani. Karena seringnya karena mungkin mementingkan sosial media atau update gitu ya. Jadi sering justru bahkan orang-orang yang sedang pergi liburan jadi tidak berasa momen liburannya seperti itu ya. Betul. Jadi menjauhkan yang dekat. Jadi menjauhkan yang dekat, betul. Malah sibuk mungkin update di sosial media. Berarti tadi salah satu ciri FOMO itu yang mungkin tiap menit update seperti itu ya Bu ya? Betul. Oke. Dan mesti dilihat ya, maksudnya kira-kira motif update-nya seperti apa, karena banyak juga sekarang sosial media memang digunakan sebagai media untuk bisnis pribadi. Oke. Nah itu kan juga akan berbeda gitu tentunya. Oke. Lalu Bu, tadi kan Ibu sempat bilang bahwa rata-rata orang yang mengalami FOMO ini usia remaja sampai dewasa muda. Betul. Lalu siapa sih Bu yang paling rentan mengalami FOMO? Oke, yang paling rentan mengalami FOMO adalah orang muda. Kenapa? Karena pertama, mereka lebih update sosial media. Yang kedua, orang tua itu memiliki pengalaman yang lebih luas. Sehingga mereka lebih nyaman dengan apa yang sudah mereka lakukan. Sedangkan orang muda merasa banyak nih yang belum dieksplor gitu ya. Harus ini, saya belum pernah coba ini, belum pernah coba ini. Akhirnya mereka terlalu banyak mencoba karena takut kehilangan tren juga.
merasa perlu mencoba terus-menerus, sehingga akhirnya ya tadi dampak buruknya justru malah kelelahan dan akhirnya ganggu diri sendiri. Oke. Jadi itu yang lebih rentan itu adalah remaja, karena mereka masih ingin mencoba, masih Betul. ingin mencari tahu seperti itu. Ya, remaja dan orang muda. Remaja dan orang muda. Oke, nah tadi kan Ibu sempat bilang karena orang FOMO ini terlalu sibuk untuk update gitu atau memberikan informasi kepada orang-orang di sosial media yang justru malah jadinya melelahkan diri sendiri yang tadi Ibu bilang. Lalu sebenarnya dampak dari FOMO itu apa saja sih Bu? Oke, kita mesti melihat gini, sebagai gangguan, tentunya kalau udah namanya gangguan, ini mengganggu. Ya. Jadi apakah ada dampak baiknya? Ini tuh memotivasi tapi secara negatif. Ya. Kenapa memotivasinya? Karena ada ketakutan, bukan memotivasinya karena ingin ada achievement. Itu akan sangat berbeda. Kalau memotivasinya karena ada ketakutan, akan ada tekanan, akan ada kecemasan, sehingga membuat mood kita buruk dan kepuasan hidup menurun. Nah, pertanyaannya kok bisa gitu? Kok bisa sampai kepuasan hidup? Karena saat kita update sosial media, secara tidak sadar banyak dari diri kita itu membandingkan. Ya. Kok orang lain lebih oke ya pengalamannya, kok orang lain lebih asik ya hidupnya, kok orang lain lucky banget, beruntung banget hidupnya, beda dengan saya. Nah, akhirnya karena banyaknya membandingkan sebut, akhirnya kita merasa tidak puas terhadap diri kita, dan itu yang membuat akhirnya melanjut ke kesedihan, depresi, anxiety, dan lainnya. Jadi itu sangat berdampak buruk terhadap diri sendiri karena dengan FOMO ini orang terus membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain yang belum tentu sebenarnya kita pun nyaman menjalani itu seperti itu ya. Betul. FOMO itu kan tadi bisa mengganggu kehidupan kita sendiri. Lalu ada nggak sih Bu tips untuk mengatasi FOMO ini? Oke, nah buat sahabat Betsaida, ada nih beberapa tips untuk mengatasi FOMO. Pertama adalah pahami, untuk di dunia maya itu nggak sepenuhnya jujur. Kita hanya menampilkan apa yang mau dilihat dari orang lain. Mungkin kamu melihat teman kamu banyak achievement-nya, banyak liburannya, tapi kamu mungkin tidak pernah melihat usaha dan perjuangannya di balik itu. Masalah-masalahnya kan nggak semua orang menampilkan secara jujur di sosial media, dan nggak semua orang juga memberikan semua informasinya gitu tiap hari. Nah, yang kedua adalah coba kamu tanyakan ke diri kamu sendiri, apa sih tujuan kamu memakai sosial media ini? Apakah yang kamu lakukan sekarang sesuai dengan tujuan kamu, dampaknya baik ataupun lebih banyak buruknya? Jadi itu bisa menjadi pertimbangan kamu. Sehingga kalau udah tahu nih motivasinya, kamu bisa membatasi kira-kira sesuai nggak dengan diri kamu sekarang. Nah, kalau udah membatasi, akhirnya kamu bisa nih lihat, oke, ada waktu-waktu tanpa sosial media yang bisa kamu nikmati. Itu penting loh. Jadi tanpa handphone, mungkin tanpa sosial media, tanpa update, kamu menikmati kegiatan-kegiatan kamu. Bila kesulitan, kok biasanya udah terus-terusan update, tiba-tiba hilang kan kayaknya susah gitu. Lakukanlah bertahap sebetulnya. Misalnya kayak saya, bisa loh kurangin penggunaan Instagram ataupun Facebook dari misalnya 2 jam jadi 1 jam, atau yang kalian biasa 1 jam nih udah bisa, jadi kurangin 30 menit. Jadi kurangin aja secara bertahap dan lakukan kegiatan alternatif yang kamu suka apa, misalnya sekedar baca buku, misalnya sekedar nonton, terus apalagi sih misalnya sekedar olahraga, masak. Jadi ada kegiatan alternatif yang membantu kamu menyibukkan diri kamu saat nggak ngapa-ngapain. Kira-kira apa ya yang bisa dilakukan dan positif. Jadi ada banyak cara sebenarnya untuk mengatasi FOMO tadi. Betul. Salah satunya melakukan hobi, misalnya masak, dengan musik, atau misalkan membaca. Selain itu, kalau misalkan terasa berat, karena memang adaptasi itu agak sulit ya Bu ya. Jadi dilakukan secara bertahap saja. Yang biasanya main sosial media berjam-jam, bisa dikurangi jadi sejam. Yang nantinya bisa berkurang lagi, hanya mungkin beberapa menit. Seperti itu.
Dan mungkin tips tambahan kali ya, kita mesti menyadari tiap orang punya value yang berbeda. Betul. Jadi kita nggak bisa membandingkan, oh hidup dia lebih keren. Apa sih yang sebenarnya kita cari? Betul. Mungkin ada orang yang senang beli barang-barang branded. Mungkin ada orang yang senang menghabiskan uangnya untuk hobi dia. Ada yang senang untuk liburan. Ada yang senang untuk, makan-makan sama keluarga dan quality time dengan keluarga terdekat gitu. Dan pahami sebenarnya value kamu gitu. Apa sih yang kamu sukain dan sebenarnya yang mau kamu capai. Karena masing-masing individu punya value sendiri ya Bu ya. Betul. Tidak harus menyamakan atau memaksakan diri kita untuk memiliki kehidupan yang sama dengan orang lain. Tadi kan kita berbicara mengenai tips mengatasi FOMO. Artinya sudah terjadi FOMO-nya pada orang tersebut. Lalu ada nggak sih Bu, mungkin untuk orang-orang yang ingin terhindar dari FOMO itu, ada caranya atau tipsnya gitu? Buat sahabat Betsaida yang kira-kira nih untuk menghindari FOMO seperti apa sih? Pertama adalah pahami apa yang kamu miliki sekarang. Jadi bukan apa yang kurang, apa yang belum dimiliki, tapi kamu lihat deh, saat ini apa yang sudah saya miliki dan saya happy dengan itu dan saya senang dengan itu. Yang kedua adalah coba deh buat gratitude journaling. Maksudnya gimana sih? Coba tuliskan satu hal aja setiap hari yang kamu syukuri. Boleh karena hari ini makanannya enak, hari ini cuacanya baik, hari ini saya punya teman yang care sama saya diingetin sarapan atau hal lainnya. Terus yang ketiga adalah penting untuk kita memilih pertemanan yang kualitasnya lebih baik dibanding kuantitas. Jadi bukan supaya banyak gitu, yang penting banyak, yang penting bisa punya banyak teman, tapi kualitasnya yang teman-temannya benar-benar mengerti kita, yang benar-benar memahami kita. Jadi nggak perlu punya banyak kelompok gitu untuk mengejar sesuatu, tapi yang penting adalah kita merasa diterima dan dipahami. Gitu. Yang keempat adalah mulai batasin sosial medianya, karena itu akan terjadi bertahap. Nggak cuma langsungnya sekali abis itu nggak berhenti Instagram, nggak gitu dalam semalam, tapi justru kebiasaan-kebiasaan itu, sehingga perlu disiplin dan membatasi. Jadi tadi saya simpulkan yang pertama itu adalah sadari atau value apa-apa yang sudah kalian miliki. Jangan fokus pada apa yang tidak dimiliki atau bahkan belum dimiliki. Yang kedua itu membuat gratitude journaling. Saya suka ini Bu, karena dari belajar mungkin hal kecil kita kadang tidak sadar bahwa banyak hal yang perlu kita syukuri setiap harinya. Lalu yang ketiga, kualitas pertemanan itu lebih diimprove. Jangan kuantitasnya tapi justru kualitasnya ya Bu ya yang kita pikirkan. Dan yang keempat, batasi waktu penggunaan sosial media, karena supaya memiliki lebih quality time bersama diri sendiri mungkin, atau bahkan dengan orang-orang terdekat. Betul, justru dengan orang-orang terdekat yang mungkin kalian juga lupa gitu. Ya, teman kantor di sebelah gitu. Kadang lupa karena mungkin kita terlalu fokus sama sosial media, bahkan teman-teman yang perlu kita ajak bicara sering terabai begitu ya Bu ya. Seru banget ya Bu ya bahas FOMO hari ini, tapi sayang sekali kita harus tutup materi pembicaraan kita pada hari ini. Tapi seperti biasa, ada tips atau mungkin pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk teman-teman atau sahabat Betsaida. Buat sahabat Betsaida, coba pahami setiap orang punya loh keinginan dan tujuan dalam hidupnya yang berbeda. Coba pahami diri kita, apa sih yang mau menjadi tujuan kita, sehingga kita tidak perlu membandingkan, kita tidak perlu melihat semua orang, tapi kita melihat ke diri kita sendiri. Dan ingat, sosial media hanya menampilkan apa yang ingin dilihat orang lain. Jadi nggak sepenuhnya jujur, nggak sepenuhnya semua hal harus diupdate dan harus di-share. Tapi bagaimana akhirnya kita menghargai setiap momen dan setiap hal yang penting buat hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita semua memiliki kehidupan masing-masing, punya tujuan masing-masing, dan punya value-nya masing-masing. Nah, sosial media itu jangan dilihat selalu benar ya, karena banyak yang terjadi di sosial media justru itu hanya namanya juga dunia maya begitu. Betul. Ya Bu ya. Jadi you have to being grateful for what you have right now. Demikian tadi ngobrol seru kita bareng Ibu Herta Kristabel Hambali selaku psikolog dari Betsaida Hospital mengenai FOMO. Untuk kalian yang punya pertanyaan seputar dunia psikolog dan kesehatan, bisa tuliskan pertanyaan, saran,
dan masukannya melalui kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe juga YouTube channel Beth Saida Hospital. Salam sehat, Beth Saida bersamamu.